Oke. Tara cari ini dulu. Bab 1. Bab 1. Ini. Oke, jadi ini PPT bab 1. Ini aku ambil dari 1 tahun yang lalu. Nah, di sini di bab 1 itu kita akan belajar medan listrik sama hukum Gauss. Nah, di mana subbabnya itu ada 4, bisa kita lihat di layar ya, 4. Nah, di bab 1 ini kita akan berbicara terkait muatan listrik. Nah, muatan listrik mungkin dari Pak Juan sudah beritahu bahwa muatan itu ada 2, ada yang positif, negatif. Nah, kalau sifatnya itu ada 3, jika sejenis dia tolak-menolak, jika berbeda jenis dia akan tarik-menarik, dan muatan itu dapat bergerak, tapi besar muatannya itu konstan. Muatan listrik itu biasa kita simbolkan sebagai huruf Q, entah itu Q besar ataupun Q kecil. Untuk besarnya muatan, itu kalau elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, kalau proton itu tinggal diubah min jadi plus, kalau neutron itu 0, dan masanya bisa kita lihat. Nah, jadi muatan listrik ini yang muncul itu ketika 2 buah benda non-logam digosokkan satu sama yang lain. Jadi misal kalau kalian waktu SMP ataupun SMA pernah punya penggaris kan ya? Penggaris Penggaris begini nih, penggaris plastik ya. Terus kalian gosok-gosokkan ke rambut kalian. Nanti itu rambutnya akan ikut. Nah, itu yang disebut dengan muatan listrik. Di mana di rambut kalian sama ini, penggarisnya, itu terdapat muatan yang akan tarik-menarik. Nah, ini salah satu video ya, video terkait listrik statis. Nanti kalian bisa lihat. Aku next aja. Nah, ini ada yang disebut dengan konduktor, ada juga yang isolator. Kalau konduktor itu biasanya material yang memungkinkan pergerakan bebas muatan, sedangkan kalau isolator itu tidak memungkinkan pergerakan bebas muatan. Contohnya juga ada. Nanti selain 2 buah benda ini, 2 jenis material ini ada juga yang namanya superkonduktor, ada semi metal, ada semikonduktor. Tapi kita fokusnya hanya 2 dulu, konduktor sama isolator. Nah, ini merupakan foto ya dari Pak Kolom, di mana Pak Kolom ini mencetuskan yang namanya hukum Kolom yang menjelaskan peristiwa tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara benda-benda yang bermuatan. Nah, ini rumusan dari hukum Kolomnya, F, K, Q, R kuadrat. Di mana K ini merupakan konstanta elektrostatis yang besarnya itu seperti ini. Atau biasa disingkat 9 kali 10 pangkat 9. Boleh kalian mau pakai koma, 8 koma ataupun 9. Sama aja. Pembulatan saja. Nah, kalau semisal kalian menuliskannya pakai ini, K sama dengan 1/4 pi epsilon 0 boleh. Sama aja dengan syarat epsilon 0-nya itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, untuk gaya listrik sendiri atau gaya Kolom itu biasa disimbolkan sebagai huruf F besar, di mana gaya sendiri kalau kita lihat di semester 1 ataupun SMA ya, gaya itu merupakan besaran vektor ya, di mana besaran vektor itu memiliki arah dan juga nilai. Berbeda dengan besaran skalar. Besaran skalar hanya ada nilai aja tanpa adanya arah. Next. Nah, kalau semisal nih ada 2 buah muatan
Ada positif-positif, ada positif dan negatif. Nah, kalau ada dua muatan, di sini berlaku namanya hukum Newton 3. Ada yang tahu hukum 3 Newton? Aksi Bunyinya reaksi, apa? Mbak. Aksi reaksi. Aksi reaksi. Oke, aksi reaksi. Jadi, semisal ada benda, misal di sini kan ada Q1 sama Q2 ya. Jadi Q1 sama Q2 itu akan adanya sebuah interaksi. Interaksinya apa, Mbak? Interaksinya yaitu aksi reaksi. Kalau dia sesama muatannya sama, positif sama positif, dia akan tolak menolak. Sedangkan kalau berlawanan jenis, dia akan tarik menarik. Nah, ini salah satu contoh soal di gaya listrik atau gaya kolom. Misal ada gambar seperti ini nih. Ada diagram kartesian, ada 3 buah muatan, ada Q1, Q2, dan Q3, di mana Q1 dengan Q3 dia itu membentuk sebuah sudut. Sudutnya 30 derajat. Sini di soalnya ditanyakan hitunglah gaya listrik total pada muatan Q3 akibat muatan Q1 dan Q2. Berarti nanti Q3 ini kan dipengaruhi oleh 2 muatan kan? Dipengaruhi oleh Q2 sama dipengaruhi oleh Q1. Nah, untuk gaya listriknya sama seperti kayak tadi, F kaki F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. R kuadrat itu jarak ya, jarak antara 2 muatannya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang tadi, ternyata ada tahapannya. Nah, yang pertama, di soal yang ini, itu berkaitan tentang namanya gaya listrik atau gaya kolom. Makanya kita akan menyelesaikannya pakai hukum kolom. Nah, untuk yang kedua, kita hanya perlu fokus pada gaya kolom di Q3 dan tidak perlu memperhitungkan gaya pada muatan lain. Karena yang kita cari hanya yang di Q3. Selanjutnya, setelah kita fokus kepada Q3, kita lihat dan jumlahkan seluruh gaya yang dipengaruhi oleh 1 dan 2 yang dialami oleh Q3. Selanjutnya, setelah itu, kita melakukan penjumlahan secara vektor, karena ini kan bentuknya tidak tidak horizontal kan, tapi dia itu membentuk sudut. Maka nanti akan adanya penjumlahan secara vektor. Penjumlahan secara vektor kalau di SMA atau SMP dulu dia itu pakai teorema sumbu sejajar ya. Mungkin kalian bisa cek lagi teorema sumbu sejajar itu seperti apa. Ini penjelasan secara rincinya. Jadi kan kita nyarinya di Q3 kan. Kalau yang dipengaruhi oleh Q1 karena dia itu positif, yang ini negatif, berarti akan tarik-menarik. Jadi ke sini arahnya. Nah, untuk 3 dengan 2 karena dia itu sama-sama positif, maka dia akan tolak menolak. Jadi ke atas. Setelah itu, kita mencari nilai F-nya. Nah, kenapa Mbak kok ini ada mutlak? Karena nilai positif dan negatif di muatan itu tidak perlu kita tidak perlu kita tuliskan di sini. Kalau misal nggak ada mutlak kan nanti min kali plus kan min ya. Nah, jadi harus ada mutlak. Kenapa? Karena min plus yang di F di sini itu hanya menandakan arah, bukan muatannya. Nah, ini. Karena arah gaya telah dianalisa pada sketsa gambar. Nah, ini contohnya penyelesaiannya. Nanti bisa kalian cek lagi gimana jawabannya ini. Nah, ini kan karena dia itu untuk sebuah sudut. Ini sudutnya berapa berarti? Yang ini, yang F32 sama F31. Sudutnya berapa? F32. Berapa? 60. 6 sama 30. Ayo berapa? 135. 120. 150, Mbak. Banyak. Ada 120, 150, 60. Yang mana yang benar?
Ayo hitung lagi. Ini 135, Mbak. ayo 135. 120, Mbak. 120, Mbak. Kenapa kok bilang 120? Oh, 120. 120. Oke, Soalnya 120. kan Kenapa? Soalnya siku-siku itu kan udah 90 kan siku-sikunya. siku-siku 90 tambah 30 kan 120. Kalau terus segi 1/3 itu kan 180. Berarti kan 180 kurangi 120 berarti kan 60. Berarti F31 itu 60. Nah, untuk F32 ke yang garis miring itu berarti kan sisa dari 180. Jadi 120. iya benar. Jadi itu ya tadi ya. Sudah dijelaskan kenapa ini bisa 120. Nanti pakai rumusan yang F32 kuadrat ditambah F31 kuadrat dikurang ya? Dikurang apa dimin ya? Teorema sumbu sejajar. Nah, iya. Dikurang apa dimin? Teorema sumbu sejajar? Dikurang apa dimin? Aku gak lupa. Enggak, beda. Nanti kan cost-nya. Plus kayaknya. Ada yang tahu teorema sumbu sejajar? Plus apa min? Gimana deh bunyinya? Ayo. Ayo kita cari. Teorema sumbu sejajar. Sumbu sejajar. Ada yang tahu? Halo? Lah kok diem? Abdur Rashid mungkin ditambah. Sidratul ditambah. Abdul Rashid. Iya, Abdur Mbak. ya? Apa? Jelasin yang teorema sejajar. Heeh. Mungkin yang momen inersia itu bukan, Mbak? Yang gimana tuh? Yang momen inersia yang sejajar pusat massa. Sejajar pusat massa. Lupa saya, Mbak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menurut Dek Sidratul itu positif. Kenapa, Dik? Rumusan secara lengkap deh, apa? Kalau yang saya, rumus secara lengkap, ini saya lihat di Google, Mbak. Soalnya agak lupa. Nggak apa-apa. Jadi itu teorema sumbu sejajar itu I sama dengan IC ditambah MH kuadrat. Terus? Jadi momen inersia benda sama dengan momen inersia di sekitar pusat ditambah dengan massa benda dikali dengan jarak antara dua sumbu kuadrat. Gitu. Oke. Ada lagi? Karya. Aku lupa pesmin ya. Bentar ya. Ngeblur.
F2. Plus, ya, plus. Aneh. Ntar ya. Sorry. Oke. Jadi F berapa nih? F3 ya? F3 itu sama dengan, kalau F3 itu kan dipengaruhi oleh si muatan 2 sama muatan 1 kan ya? Jadi nanti F3 itu sama dengan F32. Lagi ya, 32 ditambah F berapa? 31 ya. Nah, selanjutnya karena si F32 sama F31 dia itu tidak sejalur, kan ada nih yang ada yang ke sana, ada yang segini, yang ke sini. Nah, itu kan anggapannya satu arah ya. Arah ke atas sama ke bawah, tapi satu lintasan lah. Ada juga yang horizontal, ada yang gini sama ada yang gini. Nah, kalau yang di sini dia itu ke atas sama ke sini, maka dia kan membentuk sebuah sudut. Sudutnya itu tadi kan 120 ya. 120 derajat. Jadi nanti F3 itu tidak hanya F32 tambah F31, tapi dia itu pakai yang namanya rumusan, aku kok ingetnya ini teorema sumbu sejajar ya, tapi aku nggak tahu ini benar apa salah ya. Kalau kalian cek lagi ya, ini nama rumusannya ini apa? Itu apa? Berarti F apa? Iya, resultan vektor, salah. Resultan vektor. F32 dikuadratkan ditambah F31 dikuadratkan ditambah ditambah cos nggak sih? Iya, cos. 2 kali F32, Iya. F31. Ya, F32, 2F32, F31, cos ya, Dik? Cos Iya, theta. Anggapannya theta. theta itu ini ya, yang 120 ya. Jadi, theta itu sudut yang diapit oleh 32 sama 31. Nah, maaf. Tadi ada yang salah, tadi namanya bukan teorema sumbu sejajar, tapi ini resultan vektor ya. Nanti kalian cek lagi ini namanya. Nah, nanti ketemu nih. F32-nya pakai rumusan kayak gini ya, K, Ki. Jadi nanti kalau F32, K, Ki3, Ki2 per jaraknya 32 berapa? 30 cm ya, nanti diganti meter aja. Jadi dikuadratkan, terus ditambah yang ini, K, Ki3, Ki1 per 52. Kok 52? Ki3 mana? Oh ini, 60 ya? Ya enggak? Iya, Halo? Mbak. Yang Ya, mana? Mbak. 60 apa 52? 60. 60. Yang Oke. 60, Mbak. Sip, benar. Yang 60 dikuadratkan nanti ditambah 2F31 cos 120. Ini ketemu hasilnya berapa? Satuannya jangan lupa nanti Newton. Terus udah itu aja. Sip. Baik. Aku next lagi. Oke, Arlin Tama Dewi. Ya, silakan. Kenapa? Permisi Mbak, izin bertanya. Itu Iya. kan ngitungnya F31 sama F32 kan, F32 kan cuma pakai kaki 3 Ki1 per R kuadrat. Nah, kenapa nggak pakai itu Mbak, dikalikan sama resultan vektornya? Kan dikali resultannya gitu loh Mbak. Kayak dikalikan I atau J gitu. Kenapa nggak pakai itu? Oh, mau pakai yang ini ya? Yang R, yang dikali R topi. Oh iya, vektor satuan. 31 itu. Iya. Ya, sebenarnya vektor satuan itu hanya berlaku untuk arah ya. Jadi untuk nilainya pasti sama, cuman bedanya di arah.
Boleh mau pakai itu, boleh. Mau pakai yang tadi yang Mbak Ani jelaskan juga boleh. Tidak apa-apa. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Aman deh ya. Kalau misal ada yang ditanyakan, langsung raisen aja. Aku next lagi. Nah, cek pemahaman ini tidak usah, nanti aja kalian melihatnya juga. Nanti akan aku upload di Drive. Tenang. Nah, yang kedua terkait medan listrik. Medan listrik itu biasa disimbolkan sebagai huruf E ya. Huruf E besar. Tapi nanti ada ini, ada tanda. Ini sebenarnya kalau untuk medan listrik, dia kan vektor ya. Mana nih kursornya? Oh, hilang. Oh, ini dia. Nah, untuk medan listrik itu kan biasanya disimbolkan dengan E ya. Nah, itu sebenarnya bukan gini, tapi gini. Jadi kayak bukan panah ya, kayak apa itu? Panah tapi panahnya satunya hilang. Nah, untuk menuliskan yang benar itu yang panah satu hilang itu. Kalau vektor. Nah, di mana untuk medan listrik sama kan tadi ada dua muatan kan ya, ada muatan positif sama muatan negatif. Nah, untuk medan listrik kalau yang positif itu yang keluar. Oh, nggak mau. Ntar ya. Nah, kalau yang negatif itu yang masuk iya yang masuk. Yang positif yang keluar, yang negatif itu yang masuk. Nah, ini. Kalau yang positif yang keluar, negatif yang masuk. Nah, untuk rumusan medan listrik di sebuah atau di suatu muatan titik, itu nilainya ini. E sama dengan F per G. Di mana kuat medan listrik itu sebanding dengan besarnya gaya persatuan muatan. Nah, di mana untuk satuan dari E itu Newton per Coulomb. Nah, kan tadi F itu ini ya, kaki. F itu kan kaki QR kuadrat kan ya. Menit. Nah, F itu kan kaki per R kuadrat kan ya. Nah, untuk E itu kan F per Q. Ini jangan lupa ada karena vektor jadi gini ya. Nah, F itu kan Q per R kuadrat dibagi lagi Q. Jadi nanti Q ini sama Q ini dicoret, berarti nanti sisanya Q per R kuadrat. Ini untuk E. Sama aja. Ini ya. Nah, kalau misal kalian mau pakai, tadi katanya siapa yang cewek tadi itu, kalau misalkan pakai R topi Mbak, boleh. Kalau pakai R topi, R yang ini bukan R kuadrat, melainkan R pangkat 3. Boleh mau pakai R topi atau R biasa, nggak apa-apa. Oke, aku next lagi. Nah, kalau misalkan medan listriknya itu tidak dipengaruhi oleh sebuah muatan, tetapi beberapa muatan nanti dijumlahkan aja. Jadi nanti penjumlahan dari I sama dengan 1 hingga ke N. Jadi nanti muatannya ada berapa, ya semuanya itu dijumlah. Nah, ini contoh soal. Kalau semisal medan listrik oleh muatan diskrit, muatannya itu ada
Ini ada plus, min. Berarti nanti kita jumlahkan semuanya ini. Kalau misal ditanyakan di titik P kan. Berarti medan listrik yang dipengaruhi oleh yang ini, sama yang ini dijumlahkan. Untuk jaraknya, jaraknya dari min ke sini, jaraknya dari plus ke sini, jaraknya min ke sini, jaraknya ini ke sini. Ini jika gerakan sebuah partikel muatan di dalam medan listrik yang seragam. Jadi untuk soal-soal itu kan banyak tipenya ya. Jadi tergantung nanti soalnya maunya seperti apa. Ini kalau misal di sebuah medan yang seragam. Ada muatan nih. Min. Nanti gimana caranya? Ini pakai hukum 2 Newton. Di sini juga ada penjelasannya juga, ada cek pemahaman. Di sini juga ada jawaban ya. Nanti kalau kalian mau belajar lagi atau nge-review lagi, boleh lihat ini karena di sini sudah sama jawabannya. Nah, ini di buku paket sudah ada. Nanti bisa kalian lihat kalau medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan yang terdistribusi kontinu seperti apa. Terus kalau berbentuk cincin seperti apa, silinder seperti apa, bisa kalian cek di buku paket kalian ya. Kalian punya kan buku paketnya? Udah punya semua? Gimana? Udah punya semua kan? Sudah, Mbak. Oke, mantap. Sip. Tinggal dibaca-baca aja ini. Ini nge-review aja. Nah, ini deh. Sekarang kita ke flux. Flux itu dianggap sebagai jumlah atau banyaknya garis-garis medan yang menembus suatu permukaan. Jadi flux itu nilainya itu sama dengan medan dot A. A ini luasan penampang. Nah, kalau semisal Mbak tembusnya itu enggak tegak lurus, melainkan bentuk sudut. Nanti jadi E, A, cos sudutnya berapa. Nah, sudutnya ini dihitung dari gaya normal. Iya, gaya normal ya. Bukan dari alasnya, tapi dari gaya normalnya. Ini kalian bisa cek lagi. Nah ini nih. Kalau di konduktor itu kan tadi materialnya ada 2 ya, yang kita pelajari, ada isolator sama konduktor. Nah, kenapa sih kok di konduktor itu nilai E-nya sama dengan 0 kalau di dalam sebuah konduktor? Ada yang tahu? Mengapa? Ini teori aja ya, tidak masuk hitungan. Gimana? Ada yang pernah baca? Kenapa E yang di dalam konduktor sama dengan 0? Karena netral, Mbak. Apanya yang netral? Bagian dalam konduktornya. Karena bagian dalam konduktornya netral. Oke, lanjut lagi Arlin Tama, silakan. Kalau di catatan saya itu karena jari-jarinya, Mbak. Kenapa jari-jari? Jari-jarinya lebih kecil daripada jarak muatannya itu. Jari-jarinya lebih kecil dari jarak muatan. Berarti muatannya jauh-jauhan dong? Iya, Mbak. Antara satu muatan dengan muatan lainnya itu muatan apa? Benda. Antara benda satu sama benda lainnya itu ada jaraknya. Terus jaraknya itu ukuran konduktornya itu lebih kecil daripada jarak mereka berdua, Mbak. Ukuran konduktornya lebih kecil dari jarak mereka. Mereka itu partikelnya. Iya, benar, Mbak.
partikel yang berdekatan. Partikel yang berdekatan. Oh, berarti jarak dari partikel berdekatannya itu lebih besar dibanding jari-jari konduktornya. Iya, Mbak. Di catatan saya dulu seperti itu. Seingat saya. Oke. Kita tampung dulu. Ada 2 jawaban. Terus yang selanjutnya yang raisan pertama itu Riu Rahman ya. Kalau saya dulu karena medan itu cuma ada di permukaan aja, Mbak. Jadi kalau di dalam itu 0. Ya, kenapa? Ya karena cuma menyebar di permukaan aja, Mbak. Gitu. Oke. Karena apanya yang menebar di yang Itunya, medan listriknya. medan listriknya hanya tersebar di permukaan saja, di dalamnya 0. Iya. Oke, berarti nggak ada ini ya? Apa? Berarti di dalam. Iya, I know. Paham. Lanjut lagi, Abdul Rashid, silakan. Kalau jawaban saya hampir sama, Mbak. Sama Karena yang di konduktor itu tidak ada medan listrik. Jadi tidak ada muatan yang lewat gitu, Mbak. gimana? Ulangi lagi. Kan konduktor itu kan tidak bisa terhubung oleh apapun. Nah, jadi medan listriknya itu tidak bisa terhubung gitu, Mbak. Tidak bisa terhubung, maksudnya? Kayak apa jelasinnya ya? Tenang aja, santuy aja jelasinnya gimana. Kan konduktor kan nggak bisa kayak lupa, Mbak. Mungkin itu aja menurut saya. Oke, iya nggak apa-apa, santuy aja. Wow, sudah banyak jawaban nih, aktif suka aku. Oke, jawabannya adalah tadi mungkin ada yang lihat ya. Nah, jadi konduktor penuh itu atau biasa disebut ya sebuah konduktor ya. Misal bola nih, bola yang pejal yang terbuat dari besi nih. Nah, di mana elektronnya bebas. Tidak saling terikat, berbeda dengan isolator. Kalau isolator itu terikat elektronnya. Kalau konduktor itu bebas. Nah, terus nilai E itu bukan 0, jadi di dalam konduktor itu bukan 0. Nah, kenapa Mbak kok sama dengan 0? Nah, karena elektron yang ada di sana itu saling meniadakan. Elektron yang ada di sebuah konduktor itu saling meniadakan. Jadi satunya ke kanan juga, satunya ke kiri. Satunya ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan. Jadi saling meniadakan. Seperti itu. Nah, benar katanya tadi, siapa aku lupa namanya, nilai E di sebuah konduktor itu hanya ada di nilai E di permukaan ya. Kalau di dalam itu 0, tapi di permukaan si konduktor itu ada. Berbeda dengan isolator. Kalau isolator nilai E di dalam itu ada. Nah, ini contohnya ya. Ini sebuah logam ya. Jadi di dalam sini itu nggak ada, dia itu hanya ada di sini. Karena di dalam ini ada, cuman dia itu saling meniadakan. Jadi anggapannya dia itu sama dengan 0. Berbeda dengan di permukaannya. Kalau di permukaannya ada. Nah, bagaimana sih Mbak untuk mencari nilai dari E-nya? Kalau E-nya di sini aku pakai integral ya. Ini simbol flux ya. Tadi kan flux itu perkalian dot dari E dot A atau E dot dA. Nah, di mana nilai EA itu sama dengan Q yang dilingkupinya per epsilon 0. Jadi nanti kita dapatkan nilai E itu sama dengan ini ya, apa namanya?
Kak, bukan si. Apa namanya dah? Insya Allah kalau nggak salah ya tahu per epsilon nol. Nanti kalian cek lagi ya nilainya ini. Bacanya ini apa? Sigma bukan, Mbak. Sigma bukan. Aku lupa ini namanya ya. Nanti kalian cek lagi ya. Cara penyebutan yang benar seperti apa. Terus ini biasa aja, nggak usah. Next. Implikasi Gauss, nggak usah. Nah, nanti tuh di soal-soal tidak hanya satu bola full gini. Misalnya ini sebuah isolator, ini sebuah konduktor. Tidak, melainkan kadang tuh ada yang nyeleneh. Jadi di dalamnya isolator, yang di luarnya konduktor. Atau di dalam ini, lingkaran yang kecilnya itu konduktor, yang di luar isolator. Jadi ini aja, pinter-pinter kalian buat ngerjakan trik-triknya gitu. Nanti kita bahas juga. Oke, itu aja review materinya dan juga latihan soal. Selanjutnya kita ke soal kita. Bentar, aku stop share dulu. Nah, ini merupakan asistensi bab 1. Tuh. Nah, ini masih muda nih. Silakan yang mau langsung menjawab boleh. Atau mau share screen hasil jawabannya boleh. Mau ngerjakan di sini juga boleh. Silakan. 5 menit cukup lah ya. Posisinya nggak ada. Aku baru Gambarnya mana, Mbak? ya itu. Gambarnya mana? Iya. Untung ada yang paham. Jadi gambarnya itu gampang aja buat mana ya? Gambarnya ada. Ini anggapannya lurus ya. Kotak lurus gitu. Ini ada 2 ki di sini, terus di sini ada 3 ki, di sini ada 4 ki, di sini ada ki. Nah, gitu. Terus ini kan biasalah ya bentuknya 90 derajat. 90 sama 90. Nah, silakan. Muatannya positif semua, Mbak. Muatannya positif semua. Nah, sudah Raisen ya. Oke, sudah ada yang Raisen ternyata.
Siapa tadi? Arlin Tama Dewi Sincoko. Silakan, Dik. Mau saya split? Informasi penting dari suatu Enggak data usah, yang besar. Mbak. Cuma ngomong aja boleh enggak? Oh, boleh. Nah, tapi saya mau nyoba, kalau salah Ya, bentar. mohon maaf ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja, nanti kan ada teman-teman kamu juga, Arlin. Mana sih namanya? Bentar. Tak catat dulu. Ini namamu saya pertamanya Arlin. Oke, silakan Arlin. Saya mau coba ngerjakan yang B-nya, Mbak. Yang apa? Yang B, kayak Oh, B, gaya listrik. iya. Oh ya. Kan itu yang ditanyakan kan muatan yang 2Q. Nah, muatan 2Q itu dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu muatan Q sama yang 3Q. Kemudian kan kalau dijabarkan pakai rumus kolom itu F2Q itu sama dengan F2Q F2Q sama F2Q 3Q. Kemudian kalau dijabarkan kembali itu F2Q terhadap Q itu rumusnya K Q2Q kali Q dibagi R2Q Q kuadrat. Kemudian kalau F2Q terhadap 3Q itu kalau dijabarkan F2Q kali F kali Q-nya 2Q dikali Q-nya 3Q dibagi R dari 2Q dengan 3Q kuadrat. Kemudian kan ada variabel yang sama itu kan K. Kalau dikeluarkan, berarti kalau dikeluarkan itu K dikali K kurung buka Q2Q kali Q1 kali Q maaf kalau dikeluarkan itu K sama K kali Q dari 2Q dikalikan sama Q dari Q dibagi R terhadap 2Q dan Q ditambah Q dari 3Q dibagi R dari Q2Q terhadap Q dari 3Q. Begitu, Mbak. Oke. Sudah, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Ya, nggak apa-apa. Kita kan belajar bareng. Tadi R-nya ya? Ini R ya? Tadi. Nah, kurang ya? Ya, thank you. Siapa namanya? Arlin ya? Arlin Tama. Ini manggilnya Arlin. Iya, Mbak. Benar. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau menjawab atau menambahkan yang B. Silakan. Tapi sih Mbak mau nanya. Iya, Riu Rahman, silakan. Itu panjangnya R semua ada, Mbak? R-nya semua Jaraknya. sama. Persegi Jadi, ya itu. R sama semua. Ada lagi? Rio Rahman mungkin mau menjawab. masih proses, Mbak. Oke, ditunggu. Yang lain? Mbak, Sidratul. mungkin mau ngejawab yang Yang mana? arah pada posisi muatan Q. Oke. Arah dan besar ya. Iya, yang medan listrik belum ngitung. Oh, besar. Yang arahnya belum. Atau yang besarnya belum. Yang mana? Itu pakai yang rumus F itu kah, Mbak? Ayo yang mana? Saya ngitungnya pakai itu. Iya, jadi ini kan arah dan besar medan listrik berarti pakai yang E. Gampang kan, nanti E sama dengan F per Q. E sama dengan F per Q kan? Iya. Ya, silakan. Mau Gak ses? apa ya, Mbak? Takut salah. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja. Tenang, nggak kira aku min 100 gitu. Nggak kira. Ini bisa nulis, Mbak.
Bisa nih. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Gimana kalau Ana nih buat semuanya? Gimana buat Ana buat semuanya? More. Okay. Ini ya? Bisa nggak? Bisa. Oke, ya. Draw ya. Oke. Kan itu kan untuk E sendiri. Seumpama sini 1, ini 2. Kok hilang? Berarti 2. Kalikan dengan Q. Empat Q. Kan ini Masih, Mbak. Oh iya, kenapa? Itu Mbak mau nyoba yang 1B itu berarti. 1B. Iya, boleh. Jadi langsung dikirim lewat chat aja, nggak apa-apa. Kayak Arlis tadi. Arlin. Oh, Oke. Arlin. Ya, Mbak. Oke. Makasih, Mbak. Oh, sudah, Tah? Halo, Dek. Masih nulis lagi, Mbak? Belum. Iya, maksudnya. Kirain. Enggak, ini buat tadi yang nanya. Siapa? Riu ya? Kan nanya tadi 1B, Mbak. Boleh langsung dikirim lewat chat.
Ya kamu tetap nulis dah, Dek. Maaf, maaf, Mbak. Iya, iya, iya. Santai, santai. Oke, udah hampir selesai. Kuy, gimana? Arahnya juga ya? Insya Allah. Oke. Sip. Insya Allah. Tiga, dua, tiga. 6. Riu Rahman, ini dokumennya mana? Oh, Dinda ya? Oh, itu Mbak salah ngirim ke private chat. Mbak. Oh, alah. Iya, iya. Soalnya di aku kok nggak ada. Dikirim lagi aja ya. Coba udah, Mbak. Udah. Ntar cek. Oh ya. Sudah, Dek? Oh, belum. Masih. Ini kan, Mbak. Ya. Jadinya ke 6 ini yang saya tahu, Mbak. Oke, berarti nilai ya atau besar medan listriknya. Oke, Ya, mohon kita maaf jika salah, Mbak. nggak apa-apa, tenang aja. Ini sama dengan oke. Ya kita lihat bareng-bareng ya. Sini benar ya, nilai E itu sama dengan F per Q ya. Jadi jangan lupa kalau nulisnya karena ini vektor jadi ada kayak panah gitu ya, tapi separuh. Jadi bisa diperbaiki lagi cara nulisnya. Tadi arah dan besar medan listrik pada posisi muatan. Berarti yang dialami oleh ini ya. Ini F12 ya. F12, 12, oh ya. Iya, Satu. soalnya posisi muatan Q, Mbak, gitu. Menurut Oke. saya. Oke. Nah, Q1, Q2 per R kuadrat. K2 Q R kuadrat. Oh, kita mencari nilai F-nya dulu. Terus F3, 23 mana? 2, 3, oh ini. Q2, Q3 R benar. Terus, mana lagi? Yang ini mana? 3 Q-nya. Nah, itu kiranya saya karena mengacu ke Q saja, makanya saya ngambilnya itu cuma segitiga ke Q gitu, Mbak. Oh, berarti ini nggak akan ambil. Iya. Oke. Oh ya, ini ada yang raisen ini. Muhammad Hudan. Kenapa Muhammad Hudan? Hudan. Kalau nanti yang arah saya kerjakan gimana, Mbak? Ya, boleh. Langsung kerjakan di sini aja ya. Lanjutin punyanya Dek. Siapa tadi yang Dek siapa? Sisil, Mbak. Nama lengkap siapa? Sidratul Hasanah. Sidratul. Sidratul atau Sisil. Oke, Hudan, silakan Hudan. Ini langsung oret-oret di sini atau gimana, Mbak? Mau oret-oret boleh, mau ngomong boleh. Ya, oret-oret mungkin, Mbak. Oke. Oh ya, sambil jelasin aja. Biar nggak kedouble nanti jelasin. Sisil sudah ngerjakan, kamu jelasinnya.
sama nambahin. Silakan, Hudan. Sebentar. Oke. Tadi yang di ke Riurah. Sip. Kalau saya urutannya ini kan dari sisil kan 1, 2, 3, 4. Kalau saya tadi gini Mbak, 1, 2, 3, 4. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti kurang yang 3 ya? Yang 3 ki berarti. Ini punya sisil, boleh saya hapus nggak Mbak? Nggak cukup kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Atau gini aja. Next slide atau? Tidak usah deh, gini aja deh. Hapus deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ya, Sisil? Yang atas aja. Yang atas kan sudah. Gak apa-apa, Mbak. Santuy. Oke. Anjay. Oke, mantap. Nggak bisa dihapus Mbak. Oh, nggak bisa. Sisil ya kayaknya yang bisa ngapus ya. Oh, aku saya, Mbak. Sik, Mbak. Yang mana, Mbak? Yang atas saja. Mungkin tulisannya Hudan dikecilin lagi ya. Nah, seperti itu. Kecil aja. Yang di bawah kegedean. Ini K21 ya Mbak. K21 ya. K? Apa itu K21 itu? Oh, K pada muatan 2 disebabkan oleh muatan 1 Mbak. Hah? Maksudnya keliru Mbak. Oh, E21. ya. K berarti kali muatan ke-1 kan 2 ki. R kuadrat. Lalu saya kasih langsung I. Arahnya ke kanan. Terus? Lalu yang E24. 24 mana? Oke. K, terus muatan 4 itu kan 4 ki. 4 ki. 4 ki. Per R kuadrat. Kan arahnya ke atas, berarti langsung saya J, Mbak. Oke. Lalu yang E23 ada 2. Kan ini nanti ke sini. Terus ini kan ada komponen X-nya sama komponen Y-nya. Terus karena ini persegi ya, Mbak. Ini kan 45 berarti ya, Mbak. Maka K kali muatan ketiga kan 3 ki. 3 ki per R kuadrat. Lalu untuk arahnya, yang arah X berarti cos 45X, cos 45 I ditambah sin 45J. Oh, enggak, maaf, ini bukan R. Soalnya ini kan, kalau ini R berarti ini akar 2R. Berarti Kenapa ini kok bisa gitu? pakai Pythagoras, Mbak. Oke, ya lanjut. Berarti ini akar 2R dikuadratkan berarti 2R kuadrat. J, di sini J. Pakai dijumlahkan, Pak? Ya, dijumlahkan. Kan total atau resultan. Oh, iya. Misal jadinya itu totalnya itu ini, terus ini tak anggap alfa, sudut alfa, berarti tan alfa sama dengan E2 yang komponen X, komponen Y per E2 yang komponen X. Berarti yang komponen Y itu kaki per R kuadrat per komponen Y 4, soalnya ini kan 4 ditambah yang
J ini 3/2 sin 45. Atau langsung saya 1/2 aja, Mbak. 1/2 akar 2. Per kaki R kuadrat. Yang komponen X kan ada 2. 2 ditambah yang ini 3/2. 3/2 cos 45 berarti setengah akar 2. Berarti ini bisa dicoret, coret. Ini saya pakai kalkulator, Mbak. Iya, silakan, nggak apa-apa. Ketemunya ini nanti ini 5,066 sekian per sebentar. Saya pindahkan dulu. Per 2 tambah 1 berarti 3,06 sekian. Nanti saya lanjut ke bawah ya, Mbak. Lanjut. Tan alfa sama dengan 1,65 3 sekian. Berarti alfanya itu nanti ketemu 58,83 sekian lah derajat. Alfa itu sudut antara E total dengan sumbu X-nya, Pak. Oke. Itu. Udah? Sudah, Mbak. Oke, mantap. Langsung aja ya. Jadi benar katanya D dan tadi sama D Sisil, jawabannya cuman ada sedikit koreksi. Untuk tadi yang pertama itu nilai besar ya, besar medan listriknya. Nah, untuk besar medan listriknya tadi D Sisilnya cari nilai F dulu nih. Baru nilai E-nya. Nah, tapi nilai F-nya dia hanya kurang di 3Q. 3Q seharusnya ada, tapi dia tidak menjumlahkannya juga. Jadi masih kurang di sini. Terus tadi Dek Hudan sudah benar untuk arah medan. Arah medannya benar. Jadi arah medannya itu sebesar 58,83 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, tetapi dia itu ada kekeliruan sedikit nih. Kenapa? Karena di sini, di besar medan listriknya, ada, ini kan komponennya ada I sama J. Yang ditanya itu resultan medan listrik. Jadi semuanya total. Nah, kalau kita lihat di sini, ini belum total, masih kurang. Karena nilai E 21 ya ini ya, 21-nya dia itu terhadap sumbu X, E24-nya terhadap sumbu J. Nah, yang ini masih terhadap sumbu X sama sumbu Y-nya. Jadi belum selesai sampai akhir. Tapi nggak apa-apa, udah bener. Nah, selanjutnya mungkin sama Mbak Ani mau tak ini ya, tak sempurnain aja yang bagian besar medan listriknya. Aku hapus ya semuanya ya dulu ya. Nah, oke. Jadi di sini aku cuma ini ya, nggak perlu sampai akhirnya. Jadi yang pertama, yang A. Yang A itu kan ditanya besar ya, besar medan listrik. Medan listrik itu biasa disimbolkan dengan huruf E. Nah, gini ya, nilai E itu sama dengan F per Q. Tadi karena bentuknya itu
gini ya, persegi ya. Ini ada tadi ada yang 1, 2, ini 3, ini 4 nih. Terus ini ada 2 ki, ini ki, ini berapa ya? 4 ya? 4 ki, yang ini 3 ki. Nah, gini. Jadi nilai E berarti karena ini bukan hanya dipengaruhi oleh satu muatan, melainkan muatan yang diskrit atau banyak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi nanti E-nya itu ada E total ya. E total itu ada E1, E2, sama E3. Nah, kalau kita lihat gambar, karena yang ditanya adalah nilai medan listrik di yang ini, di aja, di sini ya medannya ditanya. Jadi dipengaruhi oleh 3 buah muatan, ada 2 ki, ada 3 ki, ada 4 ki. Yang dipengaruhi oleh 2 ki karena dia itu positif, maka dia akan tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti ke arah kanan. Ini E21. Yang dipengaruhi oleh 4 ki karena dia sama-sama positif berarti tolak menolak, maka ke atas. Ini yang disebut dengan E23. Selanjutnya bagaimana Mbak untuk yang 3 ki? Karena 3 ki ada di sini dan dia juga positif, maka akan tolak menolak. Arahnya kemana? Arahnya ke sini. Itu E24. Nah, selanjutnya, karena ini tidak hanya sumbu X dan sumbu Y saja, tapi dia juga ada garis miring ya. Garis miring ini yang E24, maka nanti penyelesaiannya seperti tadi, ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X yang 321, ini X ya, yang ini Y. Jadi nanti ada 2, ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sumbu X, berarti nanti Mbak Ari kasih ini, misal EX. EX itu hanya E21 dan E21 yang kita proyeksikan ke sumbu X. Jadi nanti ada E21 ditambah E24 yang diproyeksikan terhadap sumbu X. Jadi kan E24 ini kan sebenarnya gini kan, E24 gini. E24 itu bisa diproyeksikan terhadap sumbu X, bisa juga diproyeksikan terhadap sumbu Y. Kalau diproyeksikan terhadap sumbu X, jadi nanti E24X, yang ini E24Y. Nah, ini sudah dijelaskan di fisika dasar 1 ya. Nah, untuk E21, rumusan E kan F per Q ya. F itu kan kaki Q R kuadrat. Dibagi dengan R, dibagi dengan Q. Jadi nanti K, Q1 ya, per berapa? R-nya R ya, R kuadrat. Ditambah E24X. Jadi K, Q4 per R kuadrat. R kuadratnya nanti yang ini. R kuadratnya jadi akar 2R ya. Akar 2R atau 2R kuadrat. Nah, X. Di sini karena diproyeksikan terhadap X, maka kita tentuin mau kalian yang 45 yang ini atau 45 yang ini. Kenapa 45, Mbak? Karena kalau kita lihat, karena dia itu persegi, maka kalau kita tarik garis miring gini, yang ini 45 kan? Ini juga 45. Jadi di sini 45 derajat. Nah, 45 derajat ini Mbak Ani simbolkan sebagai theta. Ini theta. Jadi nanti di sini E24 itu kaki 4 per 2R kuadrat cos 45. Ini untuk yang X-nya. Nanti kalian bisa cari nilainya berapa. Terus yang sumbu Y-nya, Mbak. Nah, sumbu Y-nya nanti Y itu sama dengan yang Y apa? E23 kan? E23
ditambah E24Y. E23-nya sama K-Q 3 per R kuadrat ditambah K-Q 4 per 2 R kuadrat sin ya. Sin 45. Nanti ketemu hasilnya berapa? Satuannya ya nanti aja lah. Newton per kolom ya. Sampai sini paham? Paham, Mbak. Oke, paham ya. Jadi nanti ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, untuk resultan, karena yang di sini besar medan listrik pada posisi Q, maka yang ditanya itu resultan. Sumbu X-nya sama sumbu Y. Resultan dari nilai E-nya itu sama dengan akar dari EX kuadrat ditambah EY dikuadratkan. Nah, nanti berapa nih ketemunya? Satuannya jangan lupa Newton per kolom. Ini untuk besar medan listrik. Arahnya bagaimana, Mbak? Arahnya pakai yang tadi, yang katanya dan tadi pakai tan. Tangen theta itu sama dengan E yang di Y per E yang di X. Kalau kita lihat di sini, theta kan yang ini ya. Tan itu apa? Tan depan per samping. Depannya itu EY, sampingnya itu EX. Jadi nanti sudutnya ada di sini. Nah, sudutnya tadi ketemunya 58 berapa gitu katanya. Sekian ya. Nah, itu terhadap sumbu X positif. X positif. Ini dah. Gitu untuk jawaban yang A. Gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, Riu Rahman, silakan. Mau nanya Mbak, tadi kan siapa aja yang ngerjain ya? Itu kan dapat sudutnya kan 58 sekian tuh. Bukannya itu tinggal jawab aja Mbak ya, kalau sudutnya 45 derajat Mbak ya. Kan persegi tuh. Kenapa kok nggak sudutnya 45 derajat? Oke, kenapa sudutnya tidak 45? Karena kalau kita lihat di gambar, tadi kan aku ambil E-nya aja ya. Di sini ada E. E21, E24, sama E23. Ya 23. Kalau semisal yang tetanya ini kan penjumlahan tiga-tiganya nih. Kalau dia mau E45, langsung kamu bilang E45 Mbak, karena bentuknya persegi. Itu salah. Kenapa? Karena kamu tidak membuktikan bahwa nilai dari penjumlahan ketiganya itu sama totalnya 45. Boleh saja nilainya 45. Kan tergantung soalnya. Tapi berhubung di sini nilai E-nya itu, kan ada 3 variasi nih nilai E-nya. Totalnya berapa? Tetap kita pakai rumusan untuk mencari nilai posisi, pakai nilai tangen. Gimana? Nah ini harus dibuktikan dong Mbak, nggak bisa langsung. Nggak boleh. Fisika tidak boleh langsung gitu. Kecuali memang kayak tadi nih, kan dipengaruhi oleh 3Q. 3Q arahnya, Mbak ini kok langsung 45? Nah, karena kalau kita tarik garis antara sini sama sini, dia kan setengah apa nih namanya? Setengah persegi ya? Dipotong diagonalnya, kan otomatis 45. Alasannya karena titik-titik ini berada di sudut-sudut dari persegi. Tetap ada alasannya. Oke, sama. Terus lanjut lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum lanjut ke 1B. Aman ya? Izin bertanya, Mbak. Oh iya, silakan. Siapa tadi? Mira. Oke, Mira. Silakan, Mira. Misal ya, Mbak, kalau muatan yang di 1 sama 3 itu besarnya sama, itu bisa nggak kalau mereka itu langsung diresultan
Habis itu resultannya ditambah sama yang E23, E24. Ya nggak, Mbak? E24. Oke. Ini dijumlah dulu, baru Iya. entar ditambah sama. Boleh, Bu. Iya. Kan nanti resultan dari ini ke sama ini kan nanti miring kan? Iya. Miringnya ke sana, ya ini juga ke sana. Boleh pakai cara seperti itu, Bun. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mira sama Dira. Ada lagi? Nggak ada nih. Aku lanjut ke B nih. 2 soal menunggu kita. Aman ya? Oh ya, nanti tolong ada yang SS ya. Oke, Desidratur, paham. Ini udah di SS kan ya? Atau dicatat boleh? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Sudah, Mbak. Oke. Oke, kita lanjut ke yang B. Gaya listrik yang dialami oleh muatan 2 Ki. Gaya listrik F ya. F yang dialami oleh 2 Ki. Kan tadi bentuknya gini nih. Anggap lurus aja ya. Ini Ki, ini 2 Ki, ini 3 Ki, ini 4 Ki. Nah, F2 Ki ini berarti kan total dari F ini ya. Berarti F Ki ditambah F3 Ki ditambah F4 Ki. Nah, karena gaya listrik itu merupakan sebuah vektor, otomatis dia punya arah dan juga punya nilai. Nah, untuk arahnya kan ini ada, kalau kita lihat ini kan bentuknya kartesian ya, ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya. Nah, jadi nanti jawabannya ada X, ada Y-nya. Nah, untuk nilai F yang mana? Ini ya. F. Berarti nanti F itu K ya. Kaki. Tadi 1, 2, 3, 4. Berarti Ki 1, Ki 2 per R-nya kuadrat. Arahnya kemana, Mbak? Arahnya karena dia itu positif sama positif, berarti akan tolak-menolak. Tolak-menolak berarti ke arah kemana? Sini ya. X negatif ya? Atau ke sana? Kemana? Ke kiri, Mbak. Ya, negatif, Pak. Oke. I min. Paham? Ada I, ada min. I ini mengarah pada sumbu X-nya. Min ini karena dia itu ke kiri. Kita lanjut ke F3 Ki. Yang ini ya. Kok 3 Ki sih? Tulisannya tidak. Maaf. Maaf. Berarti ini 2, apa tadi? 21 ya. Ini 21, ini 23, ini 24. Ya, gini. 21, 2 sama 1, 23 mana? 23. Nah, kalau 23 berarti arahnya ke sana. Arah ke sana berarti Y positif kan? Berarti ditambah K, Ki 2, Ki 3 per R kuadrat. Karena dia terhadap sumbu Y, berarti J. Terus lagi F24. F24 mana? 24 ini ya. F24 itu berarti arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini berarti bisa dia proyeksikan terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Kalau kita anggapannya ini 2 ya. F B
F24. Kalau F24 itu F24 berarti K, Ki, 2, Ki, kok 2? Bentar, ada yang salah. Gaya listrik yang dialami oleh muatan 2 Ki. Kenapa saya ambilnya Ki ya? Salah guys. Salah. Baru sadar. Maaf, ada yang salah ya? F ini kan ya? Berarti 21. Oh, ini 31. Ini 41. Ya kan? Gaya listrik yang dialami oleh muatan 2 Ki. Berarti ini sama ini. Berarti 21, 31, 41. Ini oke, kita balik lagi. F3, oh berarti ini 3, ini 1 ini. Berarti arahnya ke kok jadi bingung ini. Aku tulis lagi. 31 mana? 3, 1 ya. Berarti arahnya ke atas. Berarti K, Ki1, Ki3 per R kuadrat J. Terus 41. Oh, salah. Ini 4 seharusnya. 4 ke atas. Yang ini ke sini. Oh, berarti min K, Ki1, Ki3 ya. Per R akar 2. Berarti 2 R kuadrat. Terus apa? Cos ya. Cos theta. Cos theta ditambah K, Ki. Ini X atau I. K, Ki1, Ki3 per 2R kuadrat sin theta J. Nah, benar dah. Oke, gimana? Ada yang salah dah? Tadi salah ini ya, nyebutin yang di sini kan yang kita carikan gaya listrik yang dialami oleh 2 Ki. Berarti yang dipengaruhi oleh Ki 4 Ki sama 3 Ki. Nah, kalau yang ini 21. Ini ya, 21. Berarti Ki 1 Ki 2 R kuadrat karena dia itu ke sumbu X negatif berarti min yang I menandakan sumbu X negatif. Terus yang 31 mana 3? Ini ya 31. Nah, 31 ini berarti ke sini kan. Kalau kita lihat di sini F31 itu kan kaki 1 Ki3 per 2R kuadrat. Karena dia itu bentuknya tidak terhadap sumbu X, tidak terhadap sumbu Y, maka kita proyeksikan. Yang terhadap sumbu X, karena dia ke yang sumbu X negatif, berarti min K Ki1 Ki3 per 2R kuadrat cos theta I, tetanya kan 45 ya. Terus yang terhadap sumbu Y-nya K Ki1 Ki3 per 2R kuadrat sin theta J. Selanjutnya untuk F41 berarti ini ya, 41 berarti ke atas. Ke atas positif. Plus K Ki1 Ki4 R kuadrat J. Nah, gitu. Nanti tinggal dimasukin aja. Dimasukin semua angka-angkanya. Gimana? Ada yang masih bingung? Soal nomor 1? Mbak, izin bertanya. Ya, silakan Arlin. Itu kok 21, 31 sama 41 ya? Bukannya satunya tuh ada di depan ya, Mbak? Kan terhadap satu cek. 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu. Ya. Ini ya? Salah ya? 1, 2, 1, 3 sama 1, 4 ya? Iya, Mbak. Ya. Oke, thank you. Ada lagi?
Aman? Jam. Waktunya kurang 3 menit lagi ya. Ternyata kita bisa 1 soal saja. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak, saya ingin bertanya, Mbak. Ya, silakan, Pak. Kalau misalnya kan itu kan persegi 4, Mbak. Kalau misalnya ada soal habis itu ditanya ke sudut tengah-tengahnya itu kayak apa, Mbak? Jadi di tengah-tengahnya persegi itu pusat Oh, ini ya, muatannya. di sini. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti Itu yang nanti ngitungnya jadi sama kayak tadi ya, Mbak? ya sama. Kita lihat dulu, kan dia berarti kalau di tengah dipengaruhi oleh 4 ya. Iya. Nah, yang di tengah ini misal nih muatannya berapa? Positif ya. Jadi nanti yang ini, yang 2 Ki keluar, yang Ki keluar, ini keluar, ini keluar. Sama aja, cuman R-nya yang beda nanti. R-nya kan berarti dari sini sampai sini doang kan? R-nya. Berarti setengah dari akar 2R. Berarti nanti itu arahnya itu miring semua berarti ya, Mbak? Iya, miring semua. Terima kasih, Mbak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Mbak mau nanya, Ya. tadi yang terkait yang kalau semuanya titiknya ada di tengah, berarti itu nanti per garisnya itu kita ngitung cos sama sin-nya, Mbak. Kan ada di apa garisnya itu kan ke maksudnya kan ke pojok gitu kan. Jadi kan kita ngitungnya cos-nya sama sin-nya per satu titik itu ya, Mbak. Ya, nanti ada I-nya, ada J-nya. Iya, Ada Mbak, dua. mau memastikan itu. Oke. Ada lagi? Ini sampai 8.40 kan ya? Iya, Mbak. Jadwal. Iya, sip. 8.50 hasilnya. Nggak di jadwal. Oh. Gimana? Ada lagi? Kurang berapa menit, Sah? Kurang. Kan 8.40 sudah. Oke, aku lanjut aja nih. Dilihat-lihat aja ya. Oh, mana? Ini soal yang pertama tadi, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di mana? Nah, ini soalnya agak lebih kompleks dari yang pertama tadi. Ini sebuah bola isolator yang berjari-jari R bermuatan min Q. Jadi nanti ada kan soal banyak tipe nih. Nah, kalau soal yang nomor 2 ini nanti gini. Ada bola nih, ada bola. Dia itu isolator, muatannya min Q. Nah, kita menggunakan namanya rumusan hukum Gauss. Hukum Gauss itu E sama dengan salah. Kok flux ya. E dot dA atau E dot A. Nah, kita pakai rumusan ini. Di mana kita mencari medan listrik sebagai fungsi jarak R di dalam bola. Jadi karena ini itu bola, jari-jarinya RD ya. Kita mencari nilai medan di dalam sama medan di luar. Kalau bolanya itu konduktor, otomatis nilai medan di dalam bola kan 0 kan. Kalau di luar ada. Karena dia isolator, maka di dalamnya dia punya nilai E. Jadi kalian bisa cari ini
Gimana caranya? Sama kita pakai rumusan ini aja. Nggak perlu pakai yang mana. Kita pakai ini. Flux sama dengan E der dA. Atau E der dA, E dA ya. Sama dengan integral. Salah. E A sama dengan Q inclus per epsilon 0. E-nya ini kan kita nyari nilai E ya. E kali dengan A. A-nya bola kan 4pi. 4pi R kuadrat ya. Q ini nih apa Mbak? Q ini tuh Q yang dilingkupi. Kalau Q yang di dalam bola, karena anggapannya kalau Q-nya di sini nih. Saya tak gambar lagi. Ini R besar. Kalau nilai R-nya itu di sini, berarti kita harus mencari nilai Q yang di dalam ini. Q yang ini tim berapa? Berarti nanti E kali 4pi R kuadrat sama dengan Q yang di dalam dibagi epsilon 0. Itu kalau mencari nilai E di dalam bola. Kalau di luar kan berarti anggapannya di sini nih R-nya, R kecilnya. Kalau R kecil yang di sini, nah itu lebih gampang. E A-nya itu 4pi R kuadrat sama dengan Q-nya berapa? Q-nya berarti min Q. Karena yang dilingkupi itu satu bola full. Berarti min Q per epsilon 0. Ini mutlak ya. Gitu. Ini untuk yang di luar bola. Ini yang di dalam bola. Ini cara penyelesaiannya. Nanti kalian bisa coba-coba di rumah saja. Mbak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Berarti untuk Siapa ini? Sisil. Oh, Sisil. Oke. Berarti untuk jari-jari yang di dalam bola sama di luar bola tetap mengacu ke pusatnya yang R besar kan, Mbak? Panjangnya nanti itu, panjang R-nya. Oke. Ini ya, yang bagian mana kursornya? Ini ya? Dalam. Pi R kuadrat ya? Iya. Nah, R-nya ini R kecil. Kalau R besar itu R si bolanya. Bentar. Coba kebalik ya. Bentar. R-nya itu pakai R kecil. Iya benar, R kecil. Gimana? Apakah sudah menjawab? Iya, Mbak, maksud saya itu untuk kayak panjang R-nya itu berarti kan tetap dari pusat tengah lingkaran tapi ke yang garis putus-putus dalam ini kan, Mbak? Iya. Nah, iya, mau nanya itu. Oh. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mbak mau bertanya, yang min Q mutlak itu apa ya, Mbak? Oh, itu Q inclus. Ini Q yang ada di dalam Q yang di dalam ini yang dilingkupinya. Terima kasih, Mbak. Oke. Kalau ini mau tanya. Oh ya, silakan. Oh, tadi kan kalau yang apa? Kalau yang di luar bola itu kan pakai yang Q besar itu ya, Mbak. Kalau yang di dalam bola tadi pakai yang Q. Mana ya, Mbak? Q kecil. Ya. Jadi kalau yang di luar bola, ini kalau misalkan dia tanya besar aja ya, kalau misal ada arahnya, mutlaknya nggak boleh ya ini ya. Kalau mencari nilai besarnya saja itu pakai mutlak. Tapi kalau misalkan dia itu E-nya dalam bentuk vektor E gini, nilai mutlaknya dihilangin. Tetap ada min-nya nanti.
Itu yang ini ya. Terus tadi yang nanya ki kecil ya. Nah, ki kecil sebenarnya itu kita harus cari dulu. Karena yang di soal itu yang kita tahu hanya ki seluruhnya. Ki in itu ki yang di dalam bola ya ini ya. Yang ini, yang warna ungu. Yang warna ungu itu pakai rumusan sama seperti tadi. Mana? Ini ya. Oke. Bentar. Kalau kita ingat terkait apa? Hukum Gauss yang ini ya. Hukum Gauss itu kan integral tertutup E dot dA sama dengan Q inclus tadi aku nulisnya Q in ya per epsilon 0. Nah, untuk mencari nilai Q inclusnya itu pakai yang Q per volume nggak apa? Lambda ya. Lambda sama dengan Q per volume. Atau bentar. Aku agak-agak lupa ini. Q per L, Mbak. Di buku Q per L besar itu. Q per L. Aku buka lagi. Q per oh ya, paham. Ini ada di halaman 23. DA-nya itu bisa diubah menjadi epsilon apa? Epsilon. Rho ya. Rho per ini benar. Kursornya hilang. Oh ini ada. Kiin. Nah, kok nggak mau sih kursornya? Oh ini dia. Kalau kita lihat di halaman 23, kiinnya ini bisa diubah menjadi rho kali dengan volume. Berarti rho dikali dengan volume dibagi epsilon 0. Rho itu apa? Rho itu Q-nya itu 4, Q-nya itu Q per volumenya 4 pi R pangkat 3. Enggak 4/3. PR pangkat 3 apa Mbak volume? Volume bola. Oh iya, 4/3 ya? Iya Mbak. 4/3 PR. 4/3 PR kuat. Oke. PR Ini pangkat rho. 3. Berarti nanti rho sama dengan 3/4 3 Q R 3 Q. PR. Gini ya. Rho-nya ya. Terus kita balik ke Q-in-nya. Enggak. Kok ada yang ini ya? Ada yang salah ya? Kan rho epsilon 0 V. V-nya 4/3. Oh, iya.
Kok aku stuck di sini? Gimana? Ada yang bisa ngebantu? Layernya terus dimasukin ke sini. Mbak, mau bertanya, Mbak. Ya, Kalau silakan. yang di buku kok nggak ada key-nya, Mbak? Yang di buku nggak ada key-nya. Key itu, key yang kecil itu. Oh iya, iya. Ya. Nanti row-nya itu dimasukkan ke key-in-nya. Jadi kita harus mencari nilai key-nya ini. Tapi aku stuck di sini nih. Apa hubungannya ini sama key? Bentar ya. R key kan. Oh, paham. Ya. Ingat dah. Ya. Ya, baru inget deh. Jadi kan kita pakai ini aja. Kita pakai ini. Jadi key-in-nya itu kan row V kan ya. Key-in-nya itu row V. Nah, row-nya ini kita pakai yang ini. Row yang 3 key per 4 pi R pangkat 3. 3 key per 4 pi R pangkat 3. Terus volumenya ini yang mana, Mbak? Volumenya ini volume yang kecil. Karena yang di dalam kan, berarti pakai R-nya pakai yang kecil. Jadi, tadi berapa? 4/3 ya? 4/3 Q, 4/3 pi R pangkat 3 ya? Pi, oh salah. Pi R pangkat 3. Nah, gini. Ya, paham dah. Ini 4-nya dicoret ya? 4-nya dicoret, 3-nya dicoret, berarti tinggal berapa? Pi-nya dicoret ya? Boleh nggak? Boleh. R pangkat 3 per R pangkat 3. Ntar, ada yang salah nggak? 3 Q punya 3. Oh, Q-nya belum. Oh, udah. Ya, gini. Nah, gini. Ini key English-nya. Baru nggak? Subhanallah. Gimana? Ada yang nanti aku tulis lagi ya ini ya. Di drive nanti aku kasihkan. Pantau aja ada deskripsi grup, nanti aku ngasih link di situ kalian bisa cek. Jadi key-in-nya itu kita harus mencari nilai row-nya. Row itu kita dapatkan dari row sama dengan key per V. Key-nya pakai key yang si bolanya, V-nya itu volume bola full, berarti 4/3 PR pangkat 3. Setelah kita menemukan nilai row, kita masukkan ke sini nih. Key-in itu sama dengan row kali V. Row-nya kita substitusi di sini, V-nya si bola dengan jari-jari yang kecil, nanti kita ketemu nilai key-in-nya. Baru nilai key-in ini kita substitusi ke nilai key-in yang sebelah sini. Nah, gitu. Butuh waktu lama ternyata. Gimana? Oh, baik, Mbak. Sudah paham. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, aku stop share aja ya. Nanti pembahasannya aku taruh di ini, di drive. Stop share. Wow, sudah lewat 6 menit nih. Stop record dulu dah.